ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وارزقنا رزقا واسعا وطيبا وأنت خير الرازقين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا واهدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المفسرون رحمهم الله تعالى ومشايخنا رحمهم الله تعالى وحفظهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وعمدنا بأنوارهم وبأسرارهم وبنفحاتهم في الدارين آمين إلى أن قال 100 betul? 102 Al-Kahf 102 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saman kencengkan dikit lagi mas, suaranya kurang kenceng dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فاحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا
فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hasiba apa to nyangka sapa alladzina akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzi ayat takhidunya to padha ngalap sapa alladzina kafaru ibadi ing pira-pira kawula ingsun ay malaikat dikasih pira-pira malaikat pun wa Isa lan Nabi Isa wa Uzair lan Nabi Uzair ibadi kawula ingsun mau sak liyane Gusti Allah niku wau min duni saking liyane ingsun Allah aulia yang pira-pira kekasih utawa pangeran arbaban yang dikasih pira-pira pangeran maf'ulun sani iku maf'ul sani lihat takhidu sebab pada ngalap sapa alladzina kafaru wal maf'ul sani iku li hasiba kedue kalimat hasiba iku makhdufun den buang. Al makna utawi artine adzannu apa to padha nyangka sapa alladzina kafaru annal ittikhadal mazkura sedune ing sedune perkara ing sedune njupuk al mazkur kakadur iku la yughdibuni ora bendoake apa al-ittikhad ni ingsun. Apakah mereka menyangka orang-orang kafir itu bahwasanya mereka mengambil Tuhan-Tuhan selainku kata Allah tidak menjadikan aku marah walau aqibahum lan ora bakal nyiksa sampai ingsun hum alladzina kafaru alai ngatasi al-ittikhad dan kemudian tidaklah menjadikan aku akan menyiksa mereka memperhitungkan tak perhitungno tak kalah orang ngono yo maknane akan ada perhitungan inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula sesungguhnya inna sedeng kita Allah a'tadna nyiapake sapa kita Allah jahannam ing neraka jahannam lil kafirin kedung kang kafir-kafir haula rupane alladzina kafaru wa ghairuhum lan yani alladzina kafaru wa ghairihim disiapno jahannam nuzulat ing nggon turun ai ma'iddatan tegese tempat tinggal lahum kedue alladzina kafaru kal manzili kedene rumah al muaddi kang den siapake lidzaifi kedue tamu seperti rumah guest house lah rumah transit. Wah ya pas sudah siap aku siapkan kata Allah tempat tinggal mereka. Kul dawuhna kanjeng Nabi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya ngeten iki. Fayuqalu jadi mereka orang kafir itu meyakini malaikat Isa, Uzair itu sebagai kekasih-kekasih atau Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini jelas i'tiqad yang bermasalah. Karena mereka meyakini ada makhluk yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya. Dan itu adalah sesuatu kesalahan. Dan bisa menjadi musyrik. Dan memang itu hakikatul syirki, kemusyrikan yang nyata. Adapun amma inkan ala sabili annahum ibad ikhtaru khadamat rabbihim.
wa ibadatu fakhtarahum ahabbahum. Adapun kalau kita meyakini ada hamba-hamba Allah, misalkan toh malaikat atau Nabi Isa atau Nabi Uzair atau bahkan yang paling utama adalah Nabi Muhammad SAW adalah hamba-hamba Allah yang mereka adalah hamba yang berkhidmat kepada Allah. Sama harus paham ini, harus jeli ini. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, para wali, para malaikat itu adalah hamba-hamba yang berkhidmat kepada Allah. Dan Allah mencintai mereka. Kemudian Allah memberikan keutamaan, keistimewaan kepada mereka, kepada beliau-beliau sebagai makhluk-makhluk yang diberi hak memberi syafaat. Memberi pertolongan, syafaat itu artinya pertolongan. Maka itu adalah i'tiqad yang tidak sama dengan i'tiqadnya orang musyrik tadi itu. Kalau i'tiqadnya orang musyrik langsung mengatakan malaikat, Nabi Isa, Nabi Uzair itu adalah sebagai sejajar kepada Allah. Makanya mereka ada Trinitas sak terus ini kok. Apa juru selamat sak terus ini kok. Konsep juru selamatnya Kristen yang itu adalah musyrik dengan Nabi Muhammad SAW syafil umam yang memberi syafaat kepada umat. Itu jelas jauh beda. Kalau kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW, para wali, para nabi, para rasul, para malaikat itu adalah orang-orang hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, dicintai oleh Allah dan diberikan keistimewaan berupa memberi syafaat. Berarti yang bermanfaat siapa di situ? Hakikatnya an-nafi' wad-dhar huwa Allah, yang zat yang memberi manfaat, zat yang memberi bahaya adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan konsep juru selamat yang mengatakan anak Tuhan ini adalah penebus dosa-dosa yang itu kemudian tidak ada hubungannya dengan istilahnya langsung mengganti kedudukannya Tuhan. Nah itu adalah kemusyrikan yang nyata. Nah ini adalah diazab oleh Allah. Nah makanya fahadzal i'tiqad kita meyakini ada hamba-hamba pilihan Allah yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah yang kemudian oleh Allah diberi hak-hak istimewa memberi syafaat dan seterusnya itu adalah i'tiqad yang selamat. Dan kita mencintai beliau-beliau. Kemudian dengan kecintaan kita kepada beliau-beliau, kepada para nabi, para wali, para orang soleh, kemudian kita dapat luberan keselamatan, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya masuk dalam koridor syafaat, pertolongan. Ini sangat beda jauh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kita mencintai orang yang dicintai oleh Allah itu sudah salah satu kunci daripada kita mendapatkan keselamatan. Karena Kanjeng Nabi dawuh almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kita mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai para wali, para orang soleh, para guru-guru kita yang orang-orang derajatnya tinggi di mata Allah. Maka kita cinta saja itu adalah kita akan katut golongan. Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapan kiamat Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ceritanya lebih dahuluan soal kiamat, bla 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 bla, ahwal kiamat, perkewuhan kiamat, kejadian nanti apa yang terjadi. Terus sahabat tanglet. Wa mata sa'ah, jenengan Kanjeng Nabi cerita kiamat tapi mboten dawaken kapan kejadian. Nah, sahabat ini tangget, kapan nih kejadian ini? Kanjeng Nabi dawuh,
apa namanya? Hal ista'adatta. Lah wis tak kok wanita kok kiamat iku wis disiap-siap. Apa duwe amal akeh, apa duwe salat, apa duwe poso, apa duwe apa. Mboten Kanjeng Nabi kula niki nggih jane nggih sami kali lentu-lentu mungkin kula kirang amal, tapi kula namung gak ada persiapan nggih punika walakinni uhibbu. Tetapi kula demen kali panjenengan. Kanjeng Nabi bujeng, tertawa Kanjeng Nabi, ya wis. Paling tidak dengan cintamu itu karena Rasulullah dawuh Kanjeng Nabi, almaru ma'aman habba. Wis kowe bakal bersama dengan orang yang kau cintai. Nah ini. Berarti sekali lagi ini beda dengan apa yang diyakini orang musyrik. Nah ini memiliki wa murisunil fauz bi suhbati mamrafaqatu fi salam. Kita mencintai orang-orang soleh, para nabi, para wali itu adalah sudah menjadikan salah satu tiket kita insya Allah bersama dengan beliau-beliau di jalan di Darussalam. Jadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita tidak ngingkari. Etikot mencintai tapi tidak ngingkari. Makanya ada hadis Rasulullah apa namanya? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua umatku yadkhulunal jannah bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Loh kok aneh iki, wong gak gelem. Yaitu man apa ya Rasulullah? Ya siapa itu orang bangkang, nggak mau. Yaitu orang yang melanggar, yang tidak tidak mengikuti, menentang. Maknanya kita tidak menentang, mbuh melok tapi melok kadare gak iso total wis apik. Sing penting orang duwe rasa mangkel, sing penting orang duwe rasa menentang. Walaupun kita tidak bisa mengikuti secara total, tapi kita jangan sampai ada rasa marah dan benci dan mangkel kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal sudah, bekal. Urutan kepiro sepenting kan wis oleh tiket. Barisan VIP ta apa sing penting kursi apa dindi pokoknya seperti mlebu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul dawono Kanjeng Nabi, hal ununabbiukum apa to? Nyritani sapa ingsun Allah. Kum sira kabeh bil akhsarina kelawan wong kang luweh rugi. Pira-pira wong kang luweh rugi. Apane amalan pira-pira perbuatane. Maukah aku ceritakan kepada engkau? Katakanlah, bukankah aku telah menceritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi perbuatannya. Tamyizun iku dadi tamyiz tabikun kang nyocoki al mumayyaza ing perkara kang den tamyizi. Wa bayyana jelasake sapa Allah hum ing al akhsarin. Siapa itu orang-orang yang paling merugi? Biqauli kadai Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu alladzina akeh dhalla kang sasar apa sahyum. Tumindai alladzina, orang-orang yang perbuatannya tersesat. Fil hayatid dunya ing dalam urip dunya. Ai batola tegese batal apa amaluhum. Wa hum lan utai alladzina iku yahsabuna padha nyangka sapa alladzina ayadunnuna tegese padha nyangka annahum sun alladzina iku yusinuna padha bagus sapa alladzina sun'a ing perbuatan. Amalan ing perbuatan, amal. Yujazauna hali bakal dibalesi utawa yujazuna kang padha bakal dibalesi kang mawon. Yujazauna kang padha dibalesi sapa alladzina an alingase amal. Orang yang siapa yang paling merugi itu? Orang yang berbuat di kehidupan dunia perbuatannya batal. Sementara mereka menyangka mereka adalah perbuatan yang terbaik dan akan mendapatkan balasan. Wah rugi pindu itu. Misalkan wong kafir amal perbuatannya api akeh dunyo. Terus mereka menyangka
sudah itu menjadi kecukupan mereka untuk mendapatkan balasan pahala di akhirat. Oh, gak bisa. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka musyrik, memusyrikkan Allah. Amal api koyo apa ae, walaupun mereka menyangka itu sudah menjadi cukup perbekalan mereka di akhirat, tapi karena dia tidak memegang kuncinya, tiketnya, lagi repoti. Tidak mempunyai tiket, tidak mempunyai kuncinya, makanya tidak bisa. Nah, apa itu? Miftahul jannah la ilaha illallah. Tiket surga adalah iqrar bisyahadah, yaitu tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada bahasanya ingat ini wong muslim kata dosone tapi netepi iman itu masih bakal dapat berharap mendapatkan surganya Allah. Wong kafir amale apik sekaya apa ning dunya ora bakal dapat mlebu surga. Lah terus piye? Ya Gusti Allah Maha Adil. Gimana keadilannya Allah? Ya orang-orang itu tadi dapat ganjaran amalnya di mana? Di dunia tok. Di dunia oleh Allah sudah diberi kecukupan ganjarannya. Akan diamalnya baik, banyak sedekah, banyak apa? Kebaikan. Diberi pahala berupa popularitas, berupa pangkat duniawi dan seterusnya. Nah itulah alladzina al-akhsarina amal, orang yang paling merugi. Ulaika alladzina kafaru tainunguna ake iku alladzina ake kafaru kang berkafir alladzina bi ayati rabbim kelan tondo-tondoni auto ayate pengirani alladzina. Bidala tauhidi kelawan dalil-dalil atau bukti-bukti tauhid rabbihim minal qur'ani bayan sikum Qur'an wa ghairan Qur'an. Orang-orang yang mengingkari terhadap tauhid waliqaihi lan maring ketemu Allah. Ai bil ba'si tegese kebangkitan wal hisab bilan catatan amal was sawah bilan ganjaran wal iqab bilan siksa. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada ketemu maring Allah. Saat ini pertanyaan. Ono wong kok ingkar maring kebangkitan. Apa jenenge ketemu Gusti Allah. Ing moko ketemu iku mangke urusane hisab amal, ganjaran, siksa. Ono wong ngaku percaya pangeran. Ya, saya percaya ada Tuhan, ada Sang Maha Pencipta. Tapi ora percaya kok ono bakal yaumul hisab. Piye iki maknane? Apakah dia termasuk masih dapat tiket apa tidak? Nah, iki pertanyaan. Nek didelok kok secara umum bahwasanya sapa wonge la ilaha illallah dakhalal jannah. Mestine Muhammadur Rasulullah. Tapi dia gak peduli karo urusan hari akhir. Lah iki ya repot iki. Nek cara dohiri wawu di sini adalah wawu lil jam'i wal jam'u al atfu ya dulu alal mughayarah, berbeda masalah antara ma qoblal wawi dengan ma ba'dal wawi, sebelum kalimat sebelum wawu dan setelah wawu. Ja'a Zaidun wa Amrun, Ja'a Zaid dan Umar. Maka Umar dengan Zaid adalah beda. Kita baca, walaupun sama-sama datang, tapi substansinya beda. Begitu juga orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan ingkar terhadap bertemu Allah. Ini adalah termasuk orang yang tadi itu dolla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Hati-hati dhewe niki. Wong kok nyun sewu kula niki bolak-balik. Ibadah ora pengin ganjarane Allah, ora pengin apa jenenge ora utawa urip ora wedi siksane Allah. Ya dhek iman mbek Gusti Allah, percaya mbek Gusti Allah, tapi ora patek ngurusi gubris masalah ganjaran. Lho nek kula mboten purun. Mergo urusane tengen Gusti Allah nek ketemu maki dicatat perhitungan amal. Perhitungan amal. Pangit mriki
orang-orang yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada bertemu Allah atau ingkar kepada hisab perhitungan amal. Maknanya ada kepentingan apa Allah mengkhususkan kalimat waliqa'i rabbi waliqa'ihi? Ya karena supaya kita tahu bahwasanya kita beramal itu urusannya adalah selain karena percaya memang menjalankan perintah Allah adalah kita memang ingin mendapatkan pahala Allah. Fahabitat mongko lebur apa amaluhum amal-amale alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Falanuki mongko orang jejekake. Batalah tegese batal falanuki mongko orang jejekake sapa Allah jumenengake sapa Allah lahum maring alladzina kafaru yaumal kiamat dan dina kiamat waznan ing timbangan amal. Wis ora digubris ya Allah. Pak, naudzubillah min dzalik. Kula niki bolak-balik ngaturaken. Wong muslim nglakoni ibadah tapi ora patek kepingin ganjarane Allah. Wah, hati-hati. Mergo Gusti Allah kok nek khitope ayat niki sampean piye kok? Oh ya kowe ben iman ambek aku dari Gusti Allah. Ya kowe akeh amal saleh, akeh salate, akeh posone, akeh sedekahe, tapi ben amal salehmu ora kepingin ganjaranku. Ya wis tak terima amalmu, tapi urusane mbok kowe golek surga dhewe kok repot ta. Heh? Nek dhewe memang amal saleh, golek kepingin iman percaya karena perintah Allah, nomor loro kepingin golek ganjaran Allah, pengin golek hadiah Gusti Allah. Kan enak. Madhep mari ketemu Allah kanthi amal saleh, terus nggih Kanjeng Nabi, nggih Gusti kula sin nglampahi amal niki keranten panjenengan, tur keranten kula pengin pados napa ingkang panjenengan janjiaken. Lho Gusti Allah kan penak. Oh ya wis pancen pantes kowe ben kepingin ya tak kei lho kan gitu. Lah nek ben kowe gak pengin kok. Lah ya wis kon golek dhewe surgamu dhewe lah. Repot nggih. Kon ndi surgane sampean. Baik kon golek dhewe. Fala nuqimu moko ora jejekake lahum maring alladzina kafaru yaumal kiamati dil kiamat waznan ing timbangan. Maknane walaupun amale akeh ora digubris sama Gusti Allah. Mergo dhek naudzubillah nglakoni amal ora patek kepengin ganjaran. Naudzubillah min dzalik. Ailana ja'alul lahum qadran. Apa meneh sing wong sing secara total ingkar marang Gusti Allah wis tambah ora digubris pindho. Dzalika al-amrul ladzi dzakartu. Al-amru te perkara alladzi pen amar zakaru kang nyebut sapa al ingsun min hubutil a'mali saking bayane saking lebure amal-amal ladina. Wa ghairihi lan liyane a'malihim. Wa ghairi lan hubutil a'mal. Wabtada anget nggih. Wabtada lan gaib tidak sapa Allah. Iku jazaohum. Wabtada'al gaib tidak sapa Allah jazaa'uhum iku tawi ganjarane alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi mau iku jahannam neraka jahannam. Iku neraka jahannam. Mergo apa? Sebab mereka kenapa naudzubillah mendapatkan jaza pahala ganjaran surga neraka. Mergo mereka siji bima kafaru sebab mereka mengkafir Allah. Berarti mereka kafaru bi ayati rabbihim. Nomor loro, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Wattakhadhu lan ngalap sapa alladzina ayati ing perintah-perintahku utawa ayat-ayatku kata Allah. Wa rusuli lan utusan-utusanku kata Allah huzwan ing geguyon. Hati-hati sampean. Ancaman jahanam itu tidak hanya sekedar kepada orang kafir saja. Orang yang kafir sudah pasti ancamannya neraka. Tapi juga kepada orang-orang yang meremehkan daripada apa yang diucapkan oleh para nabi. Ayat-ayat Al-Quran. Mongko isine Quran, isine dawuh Kanjeng Nabi kabeh urusane ganjaran siksa, ganjaran siksa. Basyiran wa nadhir. Hakikatnya Nabi ku basiran wa nadhiran di situ kok. Ngoten lho. Makanya hati-hati.
Wah, kadang-kadang ana wong sing ngucapno ngene, agama itu apa urusannya kok surga neraka saja. Mereka menganggap sudah bisa menemukan kebenaran dan ketenangan, kebahagiaan hakikat hidup dengan bertuhan tok. Tidak bersama dengan apa yang disampaikan para nabi. Loh iya hati-hati. Nek dene Al-Qur'an mungkin didhawuhno ancamane bakal padha ambek golongane alladzina kafaru lho. Di Quran wis didhawuhno. Mergo nek sakniki ngeten lho. Kula tanglet. Ana nek Gusti Allah ngutus nabi. Iku tugasnya apa coba? Fungsinya apa? Basyiran wa nadhir, badairan tiro. Gusti Kanjeng Nabi diutus oleh Allah kepada umat, kepada kita semuanya, mengenalkan Tuhan, ya. Tapi hakikatnya pengenalan Tuhan itu fitrah insaniyah. Hakikatnya menungso iso kenal bareng pangeran. Sehingga fungsi mengenal Allah itu sebenarnya sudah bisa dilakukan secara fitrah kemanusiaan. Tapi fitrah kemanusiaan itu gampang tergoda, terlena dengan gemerlap dunia sehingga Allah mengutus Rasul untuk menguatkan kefitrahan kita. Diberi ancaman neraka kalau kita bangkang, diberi diberi janji surga kalau kita kenceng. Itu fungsi Nabi. Maka di situ ancamannya kalau memiliki bima kafaru, orang-orang mendapatkan jahanam itu karena sebab kekafiran, karena sudah mengingkari ke fitrah kemanusiaannya, yaitu mengkafirkan Allah, musyrikkan Allah, itu jelas. Tapi ada lagi harus kita perhatikan. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ada orang naudzubillah kadang-kadang merasa sok pede, wis ngerasa alim, wis ngerasa makrifat, wis ngerasa kenal kesejahteraan hidup, tapi tidak mau fungsi nabi. Nah, fungsi nabi itu apa yang paling utama? Basyiron wa nadhiron. Nah niku. Wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Engdul geguyon. Naudzubillah min dzalik. Makane kita betul-betul ngugemi dawuh para nabi. Soal samian kita mungkin wis iso kenceng istiqomah ora mergo motivasi ganjaran dalam beramal soleh atau istiqomah ngedoi maksiat ora mergo wedi neraka Gusti Allah. Iku urusan sampean, tapi aja sampe ndadekno iku ngremehno fungsine nabi, fungsine rasul. Ngoten. Innal ladzina ay mahzuwan tegese diguyon-guyono, diguyon bima kelawan ayati wa rusuli. Bismillahirrahmanirrahim. Sama delok para filosof itu, para orang-orang spiritualis itu, orang yang merasa mengklaim menemukan kesejahteraan hidup, kasunyatan, opo, suwung dan seterusnya itu, orang-orang yang wis pokoke ngene kok lah. Akeh-akeh mereka sudah tidak merasa butuh agama. Mergo apa? Wis krasa kenal ambek pangeran. Nah, berarti kemudian mereka tidak beragama, tidak krasa butuh agama, maknane gak butuh rasul. Bahkan dia kemudian pada derajat tertentu merasa dia sejajar dengan rasul. Nah itu. Ya itu di mana-mana, dari zaman dulu zaman sekarang. Ada namanya sekarang di barat itu namanya civil religion. Agama sipil. Agama sipil itu apa? Bertuhan tanpa agama. Pokoknya percaya pangeran, gak kudu berstatus secara agama formal. Yo pokoknya ora gelem agama Islam, yo Kristen yo ora gelem, pokoknya gak gelem agama sing formal-formal iku. Pokoknya ngerasa dhek wis bertuhan wae. Padha ae. Di barat yang modern pun juga akan menemukan hal yang sama seperti dulu juga orang-orang spiritualis yang zaman dahulu kala. Yang akhirnya menjadi kesunyatan, kebatinan dak terus itu. Beda dengan kebatinan yang memang dilandasi dengan syariat itu pasti tetap nyekeli ngugemi para
nabi. Nah, itu beda lagi. Nah, filosof juga seperti itu. Hati-hati. Nah, ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Innal ladzina sejeng akeh amanu kabeh iman sapa ladzina amalu wa amilu padha nglakoni sapa ladzina sholihati ing pira-pira kebaikan. Ta'anat ono lahum kudu alladzina amanu amilu sholihat fi ilmillah ing dalam ilmu Gusti Allah. Orang-orang yang beriman dan amal soleh ada bagi mereka jannatul firdausi apa pira-pira surga firdaus. Apa itu? Wa ta'is jannatul firdaus iku wasatul jannati tengah-tengah surga. Wa ala halan mulya-mulyane surga. Wal idhofatu utai idhofa lil maring firdaus iku lil bayan kron jelasake. Nuzulan hale dadi panggonan lereng bagi mereka mendapatkan surga sebagai tempat kembali tempat tinggal manzilan tegese nggon lereng. Khalidina alaihi salawasi fiha indal jannah la yabghuna ora nuprih-nuprih ay layat lubuna ora podo nyuprih-nyuprih anha saking apa iki ini wonten catatan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Layak lubuna orang nyuprih anha saking jannatul firdaus hiwalan enggon ijolan. Mereka tidak mencari ganti selain surga. Aitahawulan tegese nggon pindah ila ghairi maling liyane surga. Mereka tidak mau mencari tempat yang lain. Wis pokoke Gusti Allah janji surga wis pake iku tujuane, ora golek apa jenenge imajinasi, apa jenenge filsafat macam-macam ora. Nah niki supaya kuat kita. Niki kula nanti dapat dawuh guru kula sampeyan nek kepengin tangi bengi jam pira wae sing kita kepengin tangi iki fadilahe sadurunge turu maca ayat innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Iki fadilahe ayat gampangno tangi bengi. Kul dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lau kanal bahru lamun ana al bahru segara ay ma'u tegese ma'ul bahar iku midatan dadi mangsi dadi tinta wa yute midat iku ma perkara yuktabu kang den catet bi kelawan ma apa ma perkara kita catet apa bi kelawan ma li kalimat rabbi krana utawa kedue kalimat-kalimat pangeran ingsun adalah dikang nuduhake ala hukmihi ing ngatasi ala hikamihi ngedong saged ala hikmihi ala hukmi ta hukume Allah wa ajaibihi lan kekuasaan Gusti Allah, keagungan Gusti Allah. Bi antuk taba gambar den tulis. Bi antuk taba gambare kelawan yen to den tulis apa kalimat Rabbi bihi kelamidat. Lan afida yektine bakal entek apa al bahru lautan fi kitabatiha ing dalem nyatet kita kalimat Rabbi. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika saja lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, maka lautan itu akan habis sebelum kalimatnya Allah itu selesai ditulis. Qabla antang fada sadurunge to entek bitai wal ya qabla yang fada saged eta furuhat tegese rampung apa kalimat Rabbi kalimat-kalimatnya pangeran ingsun. Bismillahirrahmanirrahim.
Dalam surat Al-Luqman dalam surat Al-Luqman juga disebutkan. Walau annama fil ardi min syajaratin aklamun wal bahru yamuddu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Jika saja apa yang ada di muka bumi itu yaitu berupa pohon-pohon dijadikan pena. Pohon sing sak alam donya iku didadekno pena, sing mangsine iku dijupukno teko lautan air yang ada di samudra. Maka bahkan didatangkan 7 samudra, manafidat kalimatullah. Tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini asbabun nuzuli pripun? Akhrajal Hakim wa Qur'an Ibn Abbas qalat Quraisy min Yahud atuna syai'an nas'alu anhu hadzal rasul faqalu salu anir ruh fasalu. Terus kemudian utina ilman katsira. Utina Taurat wa man utina Taurat faqad yakhur kasir fanazilat law kana al-bahr. Jadi ini ada dalam surat sebelumnya kemarin dikatakan wa musyrik niku ape ngetes Kanjeng Nabi. Takok nunguni ahlul kitab. Yahudi ahlul kitab. Aku ape ketemu Muhammad. Tak tes sih. Pertanyaan sing sekiranya Muhammad ora bakal ngerti. Akhirnya mereka wis takon masalah ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ambek Kanjeng Nabi didhawuhno. Qulir ruhu min amri ruh itu urusan pangeran. Kita semua tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Wah ya akhirnya lapor nih Yahudi, musyrik mau, wong musyrik Quraisy masih. Lalu Yahudi bantah, wah ora dhewe dikek ilmu akeh jare Yahudi. Dhewe duwe Taurat, duwe iki. Akhirnya tak turun ayat qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfaza kalimatu rabbi walau ji'na senajan nekake sapa kita Allah bimisli kelan sepadane bahar apa nih madadan tambahane aizatan dikasih tambahan fihi ing dalam bahar lanafida yaktine entek walam tafruh lan durung rampung apa kalimat walam tafruh lan durung rampung apa kalimat hiya ya utai kalimat madadan apa kalimat hiya ya kalimat hiya itu adalah domir taukid kepada isimnya kalimat fa'ilnya kalimat tafruh wa nasbuta nasabi madadan iku alat tamyiz sing ngatasi dadi tamyiz. Ini iki dadi dari tagline-nya atau istilah kerennya tagline-nya pondok pesantren Bahrul Ulum. Bahrul Ulum iku pondok sing tabras niku sing dados ayate sing dadi tagline niku kullau kanal bahru bidadal li kalimat rabbi. Katakanlah ya jika saja lautan menjadi pena untuk menulis kalimat Allah lanah bidal bahru akan habis itu lautan sebelum selesai menuliskan kalimat-kalimat Allah walaupun didatangkan lautan-lautan yang lain. Nah ini sampean kula kabeh ngaji ning pondok Tambak Beras sing judule jenenge Bahrul Ulum, lautan-lautan ilmu. Simbole ayat apa? Bahru midadal di kalimat. Wis pas iku istikharah para muassis pondok Tambak Beras. Ya ini tak beras iku ibarat segoro iku wis sampean oleh sithik wis disyukuri. Oleh tambake alhamdulillah diamalno. Kita berada di ibarat lautan nyemplung nang jero lautan wis oleh akeh sithik kudu disyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'ala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun ingkang anggesane ana uta ingsun iku basyarun menungso adamiyun anak Adam. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, saya itu juga manusia seperti kalian. Mislukum yo sepadane mislukum kang sepadane sira kabeh. Saya sama dengan kalian kata Rasul. Ini Rasulullah dinding dawuh. Tapi ada beda. Yuha ilayya, yuha kang den pariwi, yuha
kang den paringi wahyu ilaya maring ingsun. Apa sing diparing wahyu, apa isine wahyu annama ilahukum ang bestine utai pangeran sira kabeh iku ilahun wahidun, pangeran kang siji. Saya itu hanya manusia biasa, tapi saya diutus oleh Tuhan, oleh Allah, diberi wahyu untuk menyampaikan apa itu kabarnya, bahwasanya kalian mempunyai Tuhan yang satu, ilahukum ilahun wahid. An al-makfufata utai an al-makfufata kang den cegah saking amal bima kelan perkara iku baqiyatun tetep ala masdariyatiha ing atase dadi masdariyai an. Anna atau anna al makfufata kang den cegah bima kelan ma iku baqiyatun dicegah saking amal bima kelan kalimat ma iku baqiyatun tetepi ala masdari ing atase bangsa kemasdaran anna wal makna utai artine yuha ilayya wahdaniyatul yuha den paring wahyu ilayya maring ingsun apa wahdaniyatul ilah bangsa ijene Gusti Allah. Belum. Kanjeng Nabi dawuh ngoten iki. Isine selain Allah mewanti-wanti melalui rasulnya bahwasanya adalah la ilaha illallah ilahukum ilah wahid, tapi juga harus sandarno ayat setelahnya atau kalimat sebagian ayat setelahnya. Faman kana yarju liqa rabbi la ono faman moko saben kana ono sapa man iku yarju ngarep-ngarep sapa man ayak mulu tegese angen-angen sapa man liqa rabbi ing ketemu pangerane man. Siapa saja yang berharap bertemu Allah bil ba'si kelawan kebangkitan wal jazai lan balasan amal. Siapa saja yang berharap dapat balasan amalnya Allah loh. Dapat balasan amal kepada Allah, dapat balasan pahala. Fal ya'mal maka becik beramal sapa man amalan saleh ngamal saleh. Wala yusyrik lan ora nyekutake bi ibadatihi kelawan bi ibadati rabbi kelawan nyembah pangerane man. Wala yusyrik lan ora nyekutake bi ibadati rabbi kelawan nyembah pangerane man. Manane ikhlas ing dalem ibadah, ikhlas lillahi ta'ala. Ai fiha ing dalem ibadah. Bi ayyura iya gambar itu pamer sapa man amal ibadah tapi riya pamer saterusé. Nah, itu juga tidak akan mendapatkan pahala. Ahadat ing suci-suci, jangan menyekutukan kepada siapapun dalam menyembah kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan solehan bakane kita harus beramal soleh dengan segala syarat rukunnya. Berarti ilmu dohir. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada dan tidak menyekutukan Allah berarti ikhlas, berarti ilmu batin. Wong kepingin ketemu Gusti Allah kudu sempurna ilmu batin, ilmu dohir yaiku amal soleh kanthi syarat rukun. Ilmu batin yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada kudu komplit. Gak iso ninggal. Aku sempenting apa ilmu batin tok, sempenting aku kenal pangeran tok, orang amal. Ya ora iso. Amal tok ora kenal Gusti Allah. Ya ora iso. Kudu keduanya kita bawa semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa fal maratib salas man arada bi amalil khif hadzul fa'ani fa huwa fi adil maratib man arada bil khauf min al azab wal fawz bil jazil fa huwa a'la minhu man arada wajh Allah ta'ala al maratib. Jadi mriki dawuhno ada tingkatan wong sing beramal itu ada yang tujuan yang sirna yaitu riya segala macam, itu adalah derajat yang paling rendah. Ada yang memang karena berharap pahala Allah dan takut siksanya Allah, itu juga suatu derajat yang tinggi. Ada yang berharap karena Allah tok, itu adalah derajat yang paling tinggi. Nah ini perlu penjabaran yang lebih detail. Wong ngamal krana Allah tok, ora mergo wedi ganjaran, wedi siksa seneng ganjaran. Iki juga
Deskripsinya itu angel, deskripsinya susah. Walaupun di dalam teks-teks para orang-orang sufi disampaikan dengan jelas memang artinya ada uraian itu. Tapi menurut saya deskripsinya itu susah. Maknanya susah itu orang iso dijelasno dari penjelasan ngaji ora iso. Nah dijelasno koyo ngene iku akhirnya menafikan fungsi risalah sekali lagi. Walaupun ada para orang-orang sufi ndawuhno ada derajat tertinggi yaitu beramal hanya karena Allah. Ora mergo wedi disiksa atau karep ganja. Iki piye? Ganja deskripsinya susah. Khawatirnya nanti terjebak kepada menafikan fungsi kenabian lagi-lagi. Moko semua dawuh-dawuh para nabi bahkan Al-Quran pun semuanya berpijak kepada amal soleh adalah pahala dan harapan kepada pahala kalau beramal soleh ataupun kekhawatiran atas siksa apabila bermaksiat. Saya itu semua dasar-dasar agama di sana kok. Temriku kok pijakan sedaya agama semuanya konstruksi beragama itu dari situ kok. Kok kita nggak mau ke sana itu terus piye? Makanya sekali lagi saya sampaikan deskripsinya susah. Mau kok perkara sing penjelasannya susah ora usah dijelas malah dadekno wong kita bingung akhirnya dadekno wong gak percaya agama itu sendiri. Ya. Nah ini gak ide terus kejebak ing dalam pokoknya amal Quran Allah tok ora wedi siksa ora kepengin ganjaran. Terus endi? Ide ndek Quran faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah iku tempudi. Lah kangelan sampean deke. Kita mboten. Hah? Nah, itulah. Makanya kita harus pokoknya uslub atau metode dalam membawa kita kepada syauq ilallah, bronto marang Gusti Allah, mahabbah ilallah wa rasuli, seneng marang Gusti Allah, marang Kanjeng Nabi. Itu adalah amal soleh kelawan golek ganjaran wis. Itu paling gampang, metode motivasi yang paling gampang dan itu metode yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saiki malam riyo yang ngeten iki, malam likuran, kita mboten. Malam likuran wong rame-rame golek Lailatul Qadar. Apa tujuannya coba? Golek Lailatul Qadar. Apa kepengin golek Gusti Allah tok? Ora iso. Setiap waktu juga bisa beribadah kok. Nek mung tujuane karo Gusti Allah ora wedi ganjaran, ora wedi apa jenenge siksane Gusti Allah. Mongko Lailatul Qadar iku golek ganjaran, golek bonus. Ibarat cara kalau sampai akan pernah cerita ngoten niku kaya main apa jenenge kasino ngoten lho, game golek jackpot, satu slot tapi dapat bonus banyak. Lha iku bonus iku apa nek gak ganjaran, nek gak surga, nek gak pangkat surga. Nggih ta mboten? Ayo. Nek saiki sampean gawe penjelasan amal soleh hanya krana Gusti Allah ora wedi siksa, ora kepin ganjaran. Ora usah golek Lailatul Qadar sampean. Nah, mongko Kanjeng Nabi ngekei Lailatul Qadar. Semua pijakan amal dari situ. Ayo. Para sufi-sufi, ulama-ulama pembesar sufi-sufi yang seringkali diklaim pokoknya gawa amal sebutin krana Allah tok iku kabeh golek Lailatul Qadar kok. Ayo, kita mboten. Semua ulama-ulama sufi itu juga bahkan membuat rumus-rumusnya. Engko nek awal posone dina Selasa atau di Jumat malam 17, nek malam iki awal Rebo iki dina iki malam iki. Kabeh sufi ulama besar-besar kibarul auliya, kibarul ulama, kibar solehin itu juga golek Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah kesempatan mencari satu amal yang satu hari tapi berpahala seperti 1000 bulan kok. Lah iki iku apa 1000 bulan? Urusannya apa? Urusan golek ridho Gusti Allah atau urusan ganjaran? Ganjaran. Ayo coba. Ayo ya kunci ganjaran. Nek pancen golek ridho Gusti Allah bendina sing nglakoni salat wis golek ridho Gusti Allah. Tapi golek cepete ganjaran yo Lailatul Qadar. Sampeyan delok ceritane kapan Lailatul Qadar itu. Bagaimana ceritanya? Pada saat sahabat itu
bercerita bisa di masa Bani Israel ada orang-orang yang selama hidupnya berjihad di jalan Allah. Malamnya berqiyamul lail, paginya puasa dan berjihad di jalan Allah. Sampai umurnya ribuan atau ratusan tahun. Sementara umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata umurnya gak sampai 100 tahun. Longkol ya sedikit lah yang di atas 100. Itu pun mereka mungkin balighnya sudah berkurang 10 tahun, 20 tahun. Nah, terus sahabat kepingin oleh iso amal sing ganjarane koyok sing wong jihad sing 80 tahun, 100 tahun niku. Akhirnya Kanjeng Nabi diberi keutamaan dari Gusti Allah menyampaikan Lailatul Qadar, urusannya ganjaran sewengi padha ambek 83 tahun, 1000 bulan. Ini ganjaran urusannya. Ini pas kita nerangkan ini pas kita menjelang malam-malam likuran. Insya Allah ini malam 26 ya. Besok masih ada kesempatan malam 27. Insya Allah semoga kita bisa diberi kesempatan nyuprih mencari ridho Allah dan mencari pahala Allah di dalam Lailatul Qadar. Insya Allah. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna fi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Kita hadiahkan khusus Fatihah kepada guru kita, orang tua kita, para muassis pondok pesantren ulum, guru-guru sedaya, Mbah Maimun, Mbah Ahmad, Syekh Muftahar, Syekh Mujabib Syekh Syekh Muhammad Syekh Muhammad Syekh Ubah Suhani Syekh Murti Dr. Syekh Al-Sahir Syekh Husnul Hani Syekh Syekh Al-Halabi Syekh Kafur Syekh Ahmad Raja Syekh Muhammad Al-Abil Malikis Ubiyat Biyat Syekh Zahra Subhan Syekh Abdul Hamid Syekh Abdul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.